Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Terima kasih. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghiba an rajulin dakhala alaihi ramadhana summan salakha qabla an yughfaralah, rawahu at-Tirmizi. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah Yasmin sektor 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 27 Rajab. Tadi sore tanggal 26, sekarang tanggal 27 ya. Rajab, Sya'ban ya, maaf Sya'ban ya. Ya, ini artinya menunjukkan kurang lebih 3 atau 4 hari lagi kita sudah masuk bulan Ramadan ya. Sya'ban itu artinya perbekalan ya. Sya'ban itu perbekalan ya. Jadi kita ini dianjurkan berbekal ya. Dulu sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah itu mereka kalau di bulan Sya'ban mereka berbekal mengumpulkan air sebanyak-banyaknya, mengumpulkan bahan makanan, mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, karena nanti bulan depannya akan menghadapi bulan yang sangat panas, yaitu namanya Ramadan ya. Itu dulu Pak asbabul wurudnya ya. Nah, ketika Islam datang, maka bulan Sya'ban tidak dirubah oleh Rasulullah, tetap disebut Sya'ban. Artinya berbekal untuk menghadapi Ramadan. Kalau dulu orang-orang Arab jahiliyah berbekal materi karena menghadapi bulan yang panas itu Ramadan. Nah, setelah Islam datang, Rasul menganjurkan kita berbekal spiritual, berbekal ibadah, supaya nanti begitu masuk Ramadan, kita betul-betul menjadi orang yang sukses dengan Ramadan. Jamaah rahimakumullah Pak ya. Kenapa kita mesti berbekal? Karena di dalam hadis-hadis yang sahih, setidaknya dalam bulan Ramadan bukan saja ada kebaikan ya. Kita banyak tahulah kebaikan-kebaikan Ramadan ya. Tetapi juga di Ramadan kita jangan lupa ada beberapa ancaman Rasulullah SAW yang berkaitan dengan seputar Ramadan ya. Nah, dikhawatirkan justru kita bukan mendapatkan kebaikannya, tapi justru terkena ancamannya ya. Ancaman yang paling keras itu Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, raghibaan farajulin dakhala alaihi ramadhana summan salakha qabla ayyufaralah. Sungguh celaka orang yang paling celaka, orang yang paling merugi adalah mereka yang memasuki bulan Ramadan, tapi begitu Ramadan berlalu sementara dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini memang kelihatannya kalimat sederhana, tapi ini sebetulnya ancaman yang sangat keras dari Rasulullah SAW. Kalau dalam surat Al-Baqarah 183 Allah katakan bahwa tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang bertakwa. Dalam surat ke-65 ayat ke-5 Allah katakan hanya orang bertakwa yang dipastikan dosanya akan diampuni. Ya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti diampuni kesalahan-kesalahannya dan dilipat gandakan pahalanya. Jadi ayat ini surah At-Talaq ayat kelima ini menegaskan bahwa orang bertakwa itu pasti diampunkan dosanya. Makanya ada orang yang keluar Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan, berarti dia tidak takwa, tidak mencapai takwa. Target Ramadan tidak tercapai. Jadi indikatornya sederhana Pak. Jadi orang-orang yang bertakwa keluar Ramadan adalah dosa-dosanya
diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ciri orang-orang yang diampunkan dosanya ya? Kan itu pertanyaannya Pak. Kalau Bani Israel dulu Pak ya. Bani Israel dulu umat Nabi Musa gampang Pak, mereka enak Pak ya. Ciri dosa mereka diampuni itu ada pemberitahuan dari Allah ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ketika Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Baqarah tentang orang-orang Bani Israel itu ayat 54 Pak ya. Itu ciri Bani Israel itu kalau mereka berbuat dosa besar lalu mereka bertobat kepada Allah, apakah tobatnya sudah diterima dan jadi penghapus dosa atau tidak Pak? Itu ada cirinya, ada pemberitahuan dari Allah ya. Apa pemberitahuannya Pak? Itu di pintu rumahnya ada checklist putih Pak ya. Itu yang membuat checklist Allah ya. Dan itu nggak bisa ditiru Pak, nggak bisa dipalsukan Pak ya. Nah, kalau ijazah kan bisa dipalsukan Pak ya, sertifikat bisa dipalsukan Pak. Tapi ini kalau checklist putih ini nggak bisa dipalsukan. Itu Allah jelaskan. Nah, itu Ibnu Katsir menjelaskan Pak. Jadi orang-orang Bani Israel itu kalau mereka setelah berbuat dosa besar, lalu mereka bertobat, apakah tobatnya diterima atau jadi dihapuskan dosanya, itu ada pemberitahuan dari Allah. Itu di pintu rumahnya ada checklist putih. Jadi kalau checklist putih belum ada di pintu rumahnya, terus saja dia bertobat sampai ada checklist putih. Enak nggak kira-kira Pak? Nah, enak banget Pak ya. Ada pemberitahuan dari Allah. Ini sahih Pak, niatnya sahih Pak ya. Nah, cuma konsekuensinya mereka kalau sudah dapat pemberitahuan dari Allah bahwa tobatnya diterima, dosa diampunkan, konsekuensinya mereka harus bunuh diri. Nah, harus bunuh diri Pak ya. Nah, itu dalam surat Al-Baqarah 54 Pak ya. Ya, itu innakum zalamtum anfusakum fatubu ila bari'ikum summaktu anfusakum ya fataba alaikum, kata Allah ya. Kalau kalian berbuat dosa besar, kata Allah, bertobatlah kepada Tuhan kalian. Kalau sudah tidak tobatnya, lalu bunuhlah diri kalian. Nah, ini Pak, enak nggak tuh Pak? Nah, itu risikonya Pak ya. Wah, risikonya begitu Pak. Tobatnya diterima oleh Allah ketahuan, dosanya oleh Allah ketahuan, tapi setelah diberitahu Allah sudah diterima harus bunuh diri ya. Ini kebayang Pak kalau ini berlaku buat umat syariat Nabi Muhammad Pak ya. Ya. Ustaz Ahmad misalkan WA saya, Ustaz Rofi minggu depan taklim di Al-Falah, insya Allah siap ya. Begitu pas waktunya nggak datang ya, kok di WA nggak diangkat ya, di telepon diangkat sama istri ya, Bu mana Ustaz Rofi, tadi siang habis bunuh diri. Kenapa? Ternyata harus berbuat dosa besar dan diterima tobatnya bunuh diri Pak ya. Nah, umat Nabi Muhammad Pak tidak ada, justru bunuh diri itu termasuk perkara dosa besar ya, tapi umat Bani Israel justru harus bunuh diri kalau terima. Nah, tapi Allah tidak menyebutkan bahwa tobat kita diterima atau tidak, dosa kita diampunkan atau tidak. Tapi Allah memberikan indikator, Pak. Ada indikator orang-orang yang dosanya sudah diampunkan. Ya. Indikator yang paling terpenting adalah Allah jelaskan dalam surat 25 ayat 70. Ya. Surat 25 ayat 70 ini menunjukkan indikator bahwa seseorang kalau tobatnya diterima dan dosanya diampunkan, Allah sebutkan indikatornya ini. Ya. Kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa indikator bahwa dosa kita diampunkan. Allah katakan kecuali orang-orang yang bertobat. Itu ayat 68 69-nya sedang menceritakan dosa yang paling besar, Pak ya. Ayat 68-nya menceritakan dosa yang paling besar, sehingga kata Allah kalau dia melakukan dosa itu, yaitu syirik, membunuh dan berzina, kalau melakukan dosa itu, kata Allah akan dilipat gandakan azabnya di akhirat dan dia bisa kekal dalam neraka. Ini para ulama sepakat Pak, ini dosa yang paling besar itu 3 ya, syirik, membunuh dan berzina Pak ya. Tapi Allah katakan sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bertobat, terus memperbagus iman kita dengan memperbanyak amal soleh. Ya, jadi tobat plus memperbanyak amal soleh, itu Allah katakan dalam surat ke-11 ayat 114 ya. Digabungkan dengan surat 11 ayat 114 Pak. Orang-orang yang memperbanyak amal soleh, kata Allah, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan amal soleh terbaik akan jadi penghapus dosa-dosa. Ya, penghapus dosa-dosa ya. Dalam surat 11 ayat 114, orang yang memperbanyak amal soleh sebagai bentuk tobatnya akan dihapuskan dosanya. Dalam surat 25 ayat 70, ketika Allah sudah hapuskan dosanya, Allah sebutkan indikatornya. Apa indikatornya? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, kata Allah. Maka keburukan-keburukannya akan Allah ubah menjadi kebaikan-kebaikan.
Nah, ini Pak, ini indikator orang yang tobatnya, amal solehnya jadi penghapus dosa atau diterima adalah Allah katakan indikatornya keburukan-keburukannya akan Allah ubah menjadi kebaikan. Nah, jadi kehidupannya yang memiliki keburukan dalam kehidupannya, ketika tobatnya sudah diterima, maka keburukannya akan Allah ubah menjadi kebaikan. Ya. Misalkan Imam As-Sa'di mengatakan Pak ya, keburukan yang dirubah jadi kebaikan, misalkan sifat-sifat buruk misalkan. Nah, sifat-sifat buruk, malas, pemarah, suka berbohong, sering menipu, sering ingkar janji, itu kan sifat-sifat buruk Pak ya. Nah, kalau sifat-sifat buruk ini kemudian dia bertobat dan beramal soleh, maka Allah akan hilangkan sifat-sifat buruknya dan Allah ganti dengan sifat-sifat baik. Ya, dalam bahasa Imam As-Sa'di namanya mendapatkan taufik ya. Ya, mendapatkan taufik itu artinya apa? Sifat buruknya dirubah menjadi sifat baik ya. Nah, berarti jamaah Allah kan bisa kita ukur nih, Pak. Kalau sebelum Ramadan malas ibadah, sebelum Ramadan masih malas ke masjid, ya. Ramadan minggu pertama rajin ke masjid, kedua ke masjid, setelah itu habis Ramadan selesai malas lagi ke masjid. Nah, ini berarti sifat buruknya tidak dirubah oleh Allah. Ini jangan-jangan indikator bahwa dosanya tidak diampunkan selama Ramadan. Ya. Kalau sebelum Ramadan temperamental, ya, kemudian dia ditempa dengan Ramadan, habis Ramadan gak hilang-hilang temperamentalnya, masih pemarah. Nah, ini berarti menunjukkan sifat buruknya tidak diganti dengan sifat baik, Pak ya. Nah, ini indikatornya ya. Begitu pula keadaan kita yang buruk, hidup kita yang buruk, Pak ya. Rumah tangga tidak harmonis, ya, sering resah dan gelisah, ya, mudah putus asa, mudah kecewa. Ini kan sifat-sifat buruk, Pak. Nah, kalau dia sudah diampunkan dosanya, maka sifat-sifat ini akan keburukan-keburukan ini akan Allah hilangkan dan Allah ganti dengan kebaikan. Ya. Kalau sebelum Ramadan misalkan penyakit dia sering berkeluh kesah dengan penyakitnya, merasa berat dengan penyakitnya, kalau selama Ramadan dosanya diampunkan, bisa jadi penyakitnya belum sembuh, tetapi paradigma dia terhadap penyakit berubah. Ya. Kalau sebelum Ramadan dia sering berkeluh kesah dengan penyakitnya, sering putus asa dengan penyakitnya, sering marah-marah karena ada sakit yang nggak kunjung sembuh. Begitu ditempa dengan Ramadan, setelah Ramadan dia sudah berlapang dada menerima penyakit ini. Jadi paradigmanya berubah dia. Dulu dia sering kecewa, sekarang ridho. Ya, dia berpikir ini sebagai penghapus dosa, ini cara Allah memasukkan dia ke surga, cara Allah melipat gandakan pahala. Jadi sehingga dia berlapang dada. Ya, sehingga berlapang dada. Ya. Kalau sebelum Ramadan punya istri yang kasebelen ya, ya istrinya sering gampang kesal ke istri ya, lebih senang melihat istri dari sudut pandang negatif terus ya. Karena di Quran itu Pak ya, salah satu sebab Allah cabut keberkahan rumah tangga, Allah cabut keberkeharmonisan rumah tangga karena kata Allah, karena terbiasa kita ini melihat pasangan kita dari sudut pandang negatif terus ya. Ya, maka kata Allah ya, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu mendapati dari pasanganmu hal yang tidak kamu sukai, kata Allah, bersabarlah ya. Karena di balik keburukan yang dimiliki pasangan kita, dia juga punya banyak kebaikan, maka fokuslah kepada kebaikannya. Nah, kalau sebelum Ramadan kita sering melihat pasangan kita dari sudut pandang negatif, kalau Ramadannya berhasil, maka begitu selesai Ramadan dia tidak lagi sering melihat dari sudut pandang negatif kepada pasangannya. Ya, mungkin dia punya istri yang bawel misalnya. Kalau dulu semua sama bawel, sekarang berubah ya. Kalau istri saya bawel berarti tandanya sehat, nah kan gitu ya, tandanya sehat ya. Nah, istri saya bawel tandanya dia masih hidup kan, kira-kira begitu Pak. Jadi dia berubah pola-pola pikirnya. Ya, itu namanya keburukannya diubah jadi kebaikan. Keburukannya diubah jadi kebaikan. Jadi pas sekali lagi indikator orang-orang yang dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Keburukannya akan diubah menjadi kebaikan. Dan yang lebih menariknya lagi jemaah Allah ya, menurut para ulama tafsir, Ibnu Katsir, Imam Sa'di dan sebagainya, apa yang dimaksud dengan keburukannya diubah menjadi kebaikan? Dengan dia taubatnya serius, kemudian memperbagus imannya dengan memperbanyak amal soleh, maka keburukannya diubah menjadi kebaikan. Tadi kalau di dunia ya, keburukan hidupnya dirubah jadi baik ya. Nah, kalau di akhirat ini yang menarik Pak. Ini menurut saya Pak, ini ayat ini yang paling memotivasi kita terhadap kita yang banyak dosa.
Yaitu ayat yang paling menghibur kita, Pak, terhadap kita yang banyak dosa. Ya. Kata Allah, orang-orang yang bertobat dari dosa-dosanya, baik dosa besar, dosa kecil, dan tobatnya dibuktikan dengan memperbanyak amal soleh, keburukannya akan diubah menjadi kebaikan. Ini di akhirat, kata para ulama, Pak. Dosa-dosa yang sudah dia tobatin, ya, dosa-dosa yang sudah dia tobatin, Pak, di hari kiamat bukan saja diampuni, tetapi dosa-dosanya diubah menjadi pahala. Masya Allah, Pak, ya. Apa ini nggak menjadi semangat, Pak, ya? Ya, contoh misalkan zaman Allah, ya. Sebelum Ramadan kita punya dosa 10 miliar, ya, misalkan, ya. Punya dosa 10 miliar. Kemudian di dalam Ramadan kita serius mengerjakan Ramadan dengan baik, ya, supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita di Ramadan, karena kita takut dengan ancaman Nabi tadi. Keluar Ramadan dosanya tidak diampunkan, itu orang yang paling celaka. Maka kita serius mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan, Pak, ya. Ternyata dengan Ramadan ini Allah ampunkan dosa kita 10 miliar. Nanti di akhirat, dosa 10 miliar yang sudah Allah ampunkan itu, Pak, yang sudah Allah ampunkan, bukan saja diampunkan, tapi diubah menjadi 10 miliar pahala. Masya Allah, ya. Dan ini, Pak, semua ulama tafsir menjelaskan kalimat itu, Pak, ya. Yang dimaksud keburukan diubah jadi kebaikan, dosanya berubah jadi pahala, ya. Tapi jangan berpikir gini, Pak, ya. Ya, kalau begitu saya berbuat dosa dulu sekarang, ya. Sebanyak aja berbuat dosa, nanti tobat, perbaiki iman, beramal soleh, nah kan diampunkan dosanya, berubah jadi pahala di hari kiamat, Pak, ya. Jangan berpikir begitu, ya. Karena lagi asik-asik berbuat dosa, ternyata meninggal dunia kita belum sempat tobat, sudah game over, Pak, ya. Nah, itu zaman kalau, Pak, ini ada ancaman yang paling keras dari Rasulullah SAW, orang yang keluar Ramadan tapi ternyata dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim, Pak, mengatakan, ya, diampuni dosa adalah sumber dari segala kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kata Ibnu Qayyim, Pak, ya, kalau diampuni dosa ini adalah sumber dari segala kebaikan hidup di dunia akhirat. Berarti kebalikannya, kata Ibnu Qayyim, sumber dari segala masalah hidup kita karena banyaknya dosa yang belum diampuni Allah. Kita ini semua pasti pernah berbuat dosa, Pak, ya. Ya, makanya Allah katakan, Pak, yang dijamin kehidupannya oleh Allah di dunia ini, ya, akan banyak diberikan kebaikan oleh Allah di dunia ini, Pak, ya. Itu yang dijamin oleh Allah diberikan kebaikan dalam hidupnya, itu bukan yang tidak pernah berbuat dosa, bukan. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi ternyata yang Allah garansikan bahwa akan Allah banyak berikan kebaikan-kebaikan yang berkah dalam hidupnya di dunia ini, itu ternyata orang-orang yang senantiasa mengejar ampunan Allah dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Ya. Coba kita lihat misalkan dalam surat Nuh, Pak, ya, surat 71, dari mulai ayat 10 sampai 12. Ayat ini Allah jamin kepada orang-orang yang senantiasa mereka mengejar ampunan Allah dari dosa-dosanya. Ya, saya ulangi, Pak, bahwa orang-orang yang akan diberikan banyak kebaikan, keberkahan, ya, kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, itu bukan orang yang tidak berbuat dosa, bukan. Tapi mereka yang senantiasa mengejar ampunan Allah dari dosa-dosanya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kata Allah, orang-orang yang senantiasa mengejar ampunan Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepadanya. Maksudnya Allah akan makmurkan kehidupannya. Ya, jadi hujan itu simbol kemakmuran. Wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan lipat gandakan hartanya, akan dimudahkan rezekinya dan membawa keberkahan. Wa banina, dan akan disolehkan anak keturunannya. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah juga akan memberikan kebun kepadanya. Maksudnya simbol kenyamanan hati. Wa yaj'al lakum anhara, Allah pun akan memberikan sungai kepadanya. Maksudnya rezeki yang terus mengalir. Masya Allah, Pak. Ini jaminan Allah kepada orang-orang yang senantiasa memperbanyak istighfar dan tobat, ya. Jadi bukan orang yang tidak berbuat dosa yang diberikan kebaikan oleh Allah, tapi mereka yang berbuat dosa sibuk mengejar ampunan Allah, ya. Sekali lagi kata Ibnu Qayyim, sumber dari segala kebaikan hidup adalah diampuni dosa. Berarti sumber dari segala masalah hidup adalah banyaknya dosa yang belum diampuni, ya. Allah katakan dalam surat 42, ya, surat Asy-Syura ayat 30, ternyata Allah katakan sumber dari segala keburukan hidup yang kita alami itulah sumbernya adalah dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kata Allah.
Setiap keburukan apapun yang terjadi kepada dirimu itu karena buah dari dosa-dosa. Makanya kata Ibnu Qayyim, Pak, tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak pernah mendapatkan keburukan hidup. Tidak ada. Itu enggak, Pak, ya? Ya, saya yakin kita pasti pernah mendapatkan keburukan hidup, Pak. Ya pasti ya. Ya, dapat musibah, ya. Mungkin tidak dapat musibah, rezeki seret, ya. Rumah tangga kurang baik, ya. Dan macam-macam lah. Pasti kita pernah mendapatkan keburukan hidup ini, Pak. Kenapa demikian? Karena kata Ibnu Qayyim, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, karena semua manusia pernah berbuat dosa, maka semua manusia pasti pernah mendapatkan keburukan dalam hidupnya. Justru, Pak, kita harus khawatir kalau kita tidak pernah mendapatkan keburukan dalam hidup, Pak, harus khawatir. Jangan-jangan itu sedang istidraj sama Allah, Pak, ya. Sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada seseorang Arab Badui, Pak. Ada seorang Arab Badui ditanya sama Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah, kamu pernah sakit demam enggak? Ya, dengan bangga dia mengatakan, Rasul, aku ini sehat, enggak pernah demam seumur hidup. Ya, dengan bangganya dia, Pak, ya. Kata Nabi, kamu pernah kena penyakit flu enggak? Oh, aku enggak pernah. Aku enggak tahu rasanya penyakit flu itu kayak gimana, Rasulullah. Dia dengan bangganya. Nabi katakan, pernah kena penyakit pusing enggak kepala? Belum pernah. Aku enggak tahu dengan rasanya pusing, Pak. Jadi bangga dia selalu sehat. Begitu dia pergi, apa kata Rasulullah? Kalau wahai para sahabat, kalau kalian pengen melihat ahli neraka itu orangnya. Nah, Insya Allah, Pak, ya. Kata Nabi, kalau kalian ingin lihat ahli neraka itu orangnya, Pak, ya. Fir'aun itu, Pak. Fir'aun itu menjadi orang yang paling keras siksanya di neraka itu karena dia, Pak, tidak pernah dapat keburukan dalam hidupnya. Ya, ya, tidak pernah dapat keburukan dalam hidupnya, Pak. Allah gambarkan dalam surat 28 ayat ke-6, Fir'aun itu, Pak, manusia yang sempurna nikmat dunianya. Sempurna nikmat dunia, Pak, ya. Dia raja, dia ganteng, dia kaya, ya, dia punya pasukan militer yang luar biasa, dia dicintai rakyatnya, Pak. Ya, kan Fir'aun itu kan cuma benci kepada Bani Israel, Pak, ya. Tapi kepada rakyatnya Mesir itu, Pak, dia baik, ya, dipenuhi semua kebutuhannya. Maka dicintai rakyatnya, Pak. Fir'aun juga punya istri wanita paling cantik dan paling solihah, ya. Ya, mohon maaf, Pak, ya. Istri kita, Pak, tidak secantik istrinya Fir'aun, Pak, ya. Istri kita tidak sesoleh istrinya Fir'aun, Pak, ya. Asia, itu kan wanita terbaik, Pak, ya. Menjadi penghulu bidadari di surga, ya. Dan Fir'aun juga, Pak, nggak pernah sakit seumur hidupnya. Nggak pernah sakit, Pak. Makanya para ulama mengatakan, Pak, yang menjadikan Fir'aun jumawa dan mengaku sebagai Tuhan, karena dia nggak pernah sakit, ya. Justru kalau hidup kita selalu baik terus, Pak, ini mesti ngeri juga kita, takut juga itu, Pak, ya. Jangan-jangan kita sedang diistidraj itu, Pak, ya. Sedang diistidraj, ya, ngeri juga itu, ya. Ya, udah punya istri baik, solehah lagi, Pak, pengen nikah lagi, diizinin lagi, ya. Kok baik banget gitu, ya. Udah dapat tuh pengen ketiga, diizinin lagi tuh. Kok mulus terus gitu, Pak, ya. Mulus terus, ya, kok ya nggak pernah sakit, rezeki lancar terus, karir naik terus, ya. Ini hati-hati juga nih, Pak, ya. Hati-hati juga, ya. Makanya kata Ibnu Qayyim, tidak ada seorang pun manusia yang beriman di muka bumi ini yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Karena itu kan pernah berbuat dosa, ya. Nah, saat itu jazakumullah, Pak. Jadi sekali lagi, Pak, Ibnu Qayyim mengatakan sumber dari segala kebaikan hidup kita adalah karena Allah ampuni dosa-dosa kita, diampuni dosa. Makanya jazakumullah, Pak, doa andalan orang bertakwa. Ya. Ya, karena orang bertakwa itu, Pak, adalah orang-orang yang tadi saya katakan dipastikan dosanya diampuni Allah dalam surat 655, ya. Nah, doa andalan dan amal andalan orang bertakwa, ya. Jadi kalau bisa, Pak, kita amalkan amalan unggulan, doa unggulan orang bertakwa kita amalkan, semoga kita jadi orang bertakwa, ya. Allah jelaskan dalam surat ke-3 ayat ke-16 dan 17. Ya, 16 itu doanya, 17 amal unggulannya, ya. Ayat 15 itu sedang menceritakan orang bertakwa, ya. Allah katakan, Pak, doa unggulan orang bertakwa. Jadi doa yang paling sering dipanjatkan orang bertakwa, ini doanya. Kalau bisa kita hafalkan dan baca sesering mungkin, semoga kita dengan doa ini Allah jadikan kita bertakwa, ya. Allah katakan doa andalan orang bertakwa adalah Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, ya. Nanti silakan dihafalkan, Pak, ya. Surat 16, surat ketiga ayat 16. Perbanyak doa ini, Pak. Ini doa andalan orang bertakwa. Rabbana innana amanna. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana. Ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina
adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka, Pak. Ini doa yang sering dibaca orang bertakwa. Bapak lihat ayat ke-17-nya, ujung ayat 17-nya, Allah katakan di antara amalan unggulan orang bertakwa selain sabar, senang berinfak, ujungnya Allah katakan wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka di waktu menjelang subuh memperbanyak mohon ampun. Ya, memperbanyak mohon ampun, Pak ya. Jadi dalam surat 51, surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19, Allah katakan, ya surat 51, surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19, Allah katakan orang bertakwa dipastikan masuk surga. Kenapa demikian? Karena orang bertakwa punya amal unggulan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena dulu mereka waktu dunia itu punya amal terbaik. Muhsin itu adalah orang yang melakukan amal terbaik. Allah sebutkan dalam ayat itu 3 amalan terbaik orang bertakwa. Nah, mudah-mudahan bisa kita amalkan, Pak ya. Ya, kalau tadi Pak doa apa tadi? Doa andalan orang bertakwa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini doa andalannya. Sementara amal unggulan orang bertakwa dalam surat 51 ada 3, Pak. Yang pertama Allah katakan amalan unggulan orang bertakwa yang pertama adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Nah, sanggup nih Pak kira-kira Pak? Ya. Jadi kalau malam itu misalkan 9 jam, ya rata-rata di negara kita ini Pak, di Indonesia Bogor ini malam itu 9 jam. Dari Isya sampai subuh itu kurang lebih 9 jam. Ya. Nah, di antara 9 jam waktu malam ini, ya, Allah katakan orang bertakwa lebih banyak bangunnya daripada tidurnya untuk ibadah. Ya. Kira-kira kita sanggup, Pak? Ya, sanggup Pak kira-kira, Pak? Ya. Kalau saya sih jujur aja nggak sanggup, Pak ya. Ya, nggak sanggup, Pak ya. Karena dan itu sudah diamalkan oleh Rasulullah, Pak. Rasul sudah diamalkan, Pak. Rasul sudah mengamalkan. Jadi Rasul itu adalah orang yang bangun malamnya lebih banyak daripada tidurnya. Kalau misalkan malam itu 9 jam, ya tidurnya 4 jam, bangunnya 5 jam. Tapi itu ibadah, bukan nonton bola, Pak ya. Nah, bukan main HP, Pak. Itu ibadah dia. Allah gambarkan di Al-Quran, Pak ya. Bagaimana Rasulullah itu, Pak, ternyata lebih banyak bangunnya daripada tidur di malam hari. Allah sebutkan dalam surat 73 ayat 20, sholat malamnya Nabi itu dimulai dari 1/3 malam kedua lebih sedikit. Jadi Nabi itu Pak kalau sholat tahajud itu dimulai dari 1/3 malam kedua lebih sedikit. Berarti kalau Isya misalkan jam 7:30, subuh 4:30, tinggal bagi 3 saja Pak. 1/3 malam pertama berarti 7:30, 8:30, 9:30, 10, 10:30 Pak ya. Nah 10:30 itu sampai dari Isya sampai 10:30 malam itu namanya 1/3 malam pertama. Nah Allah katakan Nabi mulai sholat malamnya 1/3 malam kedua lebih sedikit, kira-kira jam 11 Pak. Nabi itu tidur pada Isya, kemudian jam 11 bangun atau setengah 12 bangun, itu sholat tahajud sampai menjelang subuh. Masya Allah Pak ya, makanya kakinya sampai bengkak-bengkak Pak ya. Saya pernah Pak sholat malam kaki saya bengkak Pak ya. Tapi kalau Nabi karena kelamaan sholat Pak berdirinya lama bengkak. Kalau saya sebelum sholat sudah bengkak Pak ya. Karena asam uratnya kambuh Pak ya. Subhanallah Pak ya. Ini ya. Ini amalan terbaik Pak ya. Ya kalaupun tidak bisa Pak, orang bertakwa itu pasti dia menghidupkan sebagian malamnya untuk ibadah itu bangun malam Pak, menghidupkan sebagian malamnya. Tapi yang terbaik adalah dia jumlah bangunnya, jam bangunnya lebih banyak daripada jam tidurnya. Maka kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di waktu malam, lebih banyak bangunnya. Nah, Masya Allah Pak ya. Yang kedua Pak, ya. Maaf Pak, saya pernah bertanya sama seorang dokter ya Pak ya. Karena saya ingin membandingkan dengan amalan Rasulullah yang sehat. Sementara Rasul kan banyak begadang Pak ya. Rasul kan banyak begadang Pak ya. Ya, saya pernah sama seorang dokter, dok, saya bilang, begadang yang seperti apa yang membuat yang tidak sehat? Ya, Masya Allah Pak, ini dokternya Muslim, ya, dokternya juga Ustadz Pak ya. Saya tanya, dok, saya bilang, begadang yang seperti apa yang menjadikan kita tidak sehat? Karena saya ingin mengejar kenapa Nabi itu banyak begadang tapi sehat gitu Pak ya. Nah,
Masya Allah Pak, jawaban dokter menarik Pak, jawaban dokter Pak. Dia bilang, begadang yang tidak sehat itu adalah terbiasa tidur di atas jam 11. Dia bilang, terbiasa tidur di atas jam 11. Tapi kalau dia bilang, kalau kita tidur sebelum jam 11, pada Isya kita tidur, habis itu jam 11 bangun, nggak tidur lagi sampai subuh, itu nggak masalah dia bilang. Masya Allah Pak ya. Dia bilang, dokter itu bilang, kalau kita tidur pada Isya, kemudian jam 11, jam 12 kita sudah bangun, kemudian kita tidak tidur lagi sampai pagi, apalagi pakai ibadah, itu tidak masalah dia bilang. Yang penting biasakan tidurnya di bawah jam 11 ya. Jadi dia bilang begadang yang tidak sehat adalah yang terbiasa tidur jam di atas jam 11. Masya Allah Pak, langsung bilang bertasbih, Masya Allah. Saya bermuji Allah, Masya Allah. Nabi kenapa sehat? Karena Nabi biasa tidur pada Isya, sepertiga malam kedua Nabi sudah bangun jam 11 Pak, dan tidak tidur lagi sampai menjelang subuh ya. Nanti setelah tahajud Pak, Nabi setelah tahajud kira-kira 10 menit atau 15 menit sebelum subuh Pak, Nabi tidur ya, nunggu azan. Nah kalau kita jangan bablas lah kita Pak, kalau kita bablas ya, kalau kita bablas ya. Nah, kalau kita bablas Pak ya. Jadi Nabi itu Pak tidurnya 3 waktu Pak. Nabi itu tidurnya 3 waktu Pak. Dari ba'da Isya Nabi tidur sampai sepertiga malam kedua ya, kadang-kadang sampai setengah malam ya, tapi seringnya sepertiga malam kedua udah bangun dari ba'da Isya. Itu tidur pertama Nabi. Tidur kedua Nabi itu Pak, setelah selesai tahajud sekitar 10-15 menit sebelum subuh Nabi tidur Pak, sambil memperbanyak istighfar. Tidur sih maksudnya Pak, merebahkan badan Pak ya, merebahkan badan karena sholatnya panjang, sehingga Nabi menunggu azan Isya subuh itu sambil merebahkan badan, kemudian sambil istighfar ya. Itu yang kedua tidurnya Nabi Pak. Yang ketiga Nabi tidurnya qailulah menjelang zuhur ya, sekitar jam 11 atau setengah 11 Nabi tidur sampai menjelang zuhur, itu tidur qailulah. Dan ini tidur qailulah, ini tidur yang besar pahalanya Pak. Kata Rasulullah Pak ya, biasakanlah tidur qailulah karena setan tidak pernah qailulah, dan setan sangat benci kepada orang yang tidur qailulah. Ya, tidur qailulah itu Pak, tidur sekitar 1 jam sebelum zuhur ya. Nah, itu Pak, apalagi ini para pensiunan Pak ya, gampang gitu Pak ya. Nah, kalau yang masih suka nyangkul ke sawah ya susah itu Pak, karena jam kerja itu ya. Tapi yang sudah pensiun itu insya Allah bisa. Jadi apa, tolong dibiasakan Pak tidur qailulah. Masya Allah, pada ini ternyata sangat bagus untuk kesehatan. Sangat bagus untuk kesehatan ya. Ustaz Ahmad juga dibiasakan ya. 1 jam sebelum zuhur ya tidur sekitar 15 menit, 20 menit atau setengah jam atau 45 menit, pokoknya sebelum zuhur sudah bangun Pak. Itu namanya tidur qailulah, dan itu Nabi sangat menganjurkan kepada kita untuk qailulah ya, untuk qailulah Pak ya. Itu 3 waktu Nabi tidur Pak ya. Setelah Isya, sebelum azan subuh, dan sebelum azan zuhur Pak, itu Nabi 3 tidur ya. Nah ini amal unggulan orang bertakwa yang pertama, sedikit tidur waktu malam ya. Mudah-mudahan jamaah nanti di bulan Ramadan Pak ya, nanti di bulan Ramadan mudah-mudahan kita jumlah bangunnya di malam hari lebih banyak ya, lebih banyak Pak ya. Minimal sebulan lah Pak ya, minimal sebulan lah minimal ya. Ya harus punya target Pak, pokoknya saya setiap malam Ramadan saya tidurnya tidak boleh lebih banyak daripada bangunnya. Ya, saya harus lebih banyak bangunnya selama Ramadan, karena saya mengejar amal unggulan bertakwa sedikit tidur di waktu malam, apalagi di 10 hari terakhir ya. Kalau bisa begadang full Pak ya, setiap 10 malam terakhir ya. Nanti tidurnya qailulah ya. Jam 10 tidur, 10 pagi tidur sampai menjelang zuhur ya. Malamnya begadang ya. Nah, kira-kira begitu Pak. Ini amal unggulan pertama yang bertakwa adalah sedikit tidur di waktu malam. Yang kedua Allah katakan amal unggulan orang bertakwa yang kedua, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka senantiasa memperbanyak istighfar, mohon ampun menjelang subuh ya. Jadi lagi-lagi Pak ya, doa unggulannya agar diampunkan dosa, amal unggulannya memperbanyak istighfar, terutama menjelang subuh ya. Masya Allah Pak ya, kalau di kampung saya Pak, itu bapak-bapak yang biasa ngerokok, kalau udah menjelang subuh Pak, di bulan Ramadan ya, habis sahur Pak, 10 sebelum itu Pak, itu ngerokoknya makin kenceng Pak. Ya, ini kesempatan terakhir saya ngerokok lagi ya. Makin kenceng, ngerokok ya, habis ngerokok lagi. Kenapa? Ini soalnya habis ini nggak boleh ngerokok lagi. Ya Allah, ini saya isi Pak. Ya, makanya mohon sampaikan ke istri kita Pak ya, kalau 10 menit sebelum azan subuh di bulan Ramadan usahakan udah nggak usah di dapur lagi. Ya, jangan beres-beres habis sahur, cuci piring.
Fokus aja di tempat sholat untuk memperbanyak istighfar, Pak. Untuk memperbanyak istighfar, Pak. Karena ini istighfar yang paling terbaik adalah menjelang subuh. Ya, ini supaya apa, Pak? Supaya kita selama Ramadan tercapai takwa sehingga Allah ampunkan dosa kita. Dan yang ketiga, Pak, amal orang bertakwa adalah wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Mereka banyak bersedekah, ya. Nah, di bulan Ramadan mereka banyak bersedekah, ya. Jadi sekali lagi, ya, doa unggulan orang bertakwa adalah diampunkan dosa dan dijauhkan dari neraka. Sedangkan tadi kalau bisa hafal banyak, Pak, ya. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Sebanyak-banyak kita baca, Pak. Ini karena doa yang selalu diandalkan orang bertakwa. Nah, amal unggulan orang bertakwa yang pertama sedikit tidur di waktu malam, yang kedua selalu beristighfar menjelang subuh, dan mereka banyak bersedekah, ya. Dari tiga ini, Pak, kalau belum bisa kerjakan tiga-tiganya, Pak, ambillah satu, ya. Ya, kalau belum tiga-tiga belum bisa, ambillah satu. Yang paling gampang yang mana coba? Sedikit tidur di waktu malam, memperbanyak istighfar menjelang subuh, atau memperbanyak sedekah. Yang paling gampang yang mana, Pak? Dari tiga, Pak? Sedekah. Sedekah, masya Allah. Kalau orang kaya sedekah gampang, gitu, ya. Kalau orang yang susah. Yang paling gampang ya nomor dua, Pak, itu memperbanyak istighfar. Masya Allah, Pak, ya, Pak. Saya baru memahami, Pak, yang sama orang salafi dibilang bid'ah. Di kita ini kan, Pak, ada namanya imsak, ya. Biasanya di kita ini 10 menit sebelum azan subuh itu kan suka ada alarm imsak, Pak, ya. Alarm imsak, Pak, ya. Nah, sehingga masyarakat kita pemahamannya udah jangan makan. Padahal ini masih boleh makan, Pak, sebelum azan subuh, Pak, ya. Tapi kenapa ulama-ulama kita membuat spare waktu 10 menit sebelum azan subuh, Pak, itu usahakan udah nggak usah makan lagi. Ternyata, Pak, tujuannya bukan nggak boleh makan, tujuan fokus untuk memperbanyak istighfar, Pak. Ya, fokus istighfar, Pak. Ya, jadi jangan dibilang bid'ah juga, gitu, ya. Atau waktu imsak 10 menit sebelum bid'ah, enggak. Tujuan mereka adalah supaya kita fokus memperbanyak istighfar, Pak, beristighfar. Nah, ini kira-kira jamaah yang Allah, Pak, ini mudah-mudahan kita bisa melakukan amalan ini selama Ramadan, karena kita ingin keluar Ramadan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah Allah, ada beberapa sebab, Pak, ya. Banyak sebab kenapa selama Ramadan dosanya tidak diampuni, Pak, ya. Saya ingin menyampaikan beberapa poin penting aja, Pak, ya. Beberapa sebab kenapa orang Ramadannya tidak diampuni dosanya. Sebab pertama, karena dia sering salah niat dalam ibadah-ibadahnya. Sering salah niat, Pak, ya. Dia berbanyak sedekah, niatnya biar dipuji orang, ya. Ya. Dia pergi umroh selama Ramadan, misalkan niatnya karena biar orang bangga sama dia, misalkan. Bukan karena memang mau ibadah, Pak, ya, tapi supaya orang tahu kayaknya saya ini banyak duit, gitu, ya. Jadi, Pak, ini sering salah niat di ibadah-ibadahnya. Ini yang menjadikan bahwa ibadahnya tidak jadi penghapus dosa, ya. Bahkan salah niat dalam beribadah bukan saja tidak jadi penghapus dosa, Pak, malah jadi dosa, ya. Malah jadi dosa, Pak, ya. Malah jadi dosa, ya. Ya, rajin puasa biar langsing, gitu, ya. Terus rajin sholat tahajud biar proyek lancar, gitu, ya. Proyek lancar, gitu, ya. Nah, itu hati-hati, Pak, ya. Jadi orang-orang yang sering salah niat dalam ibadahnya ini adalah orang-orang yang dipastikan, Pak, selama Ramadan ini tidak akan jadi penghapus dosa. Ya, dosanya akan diampuni karena dia justru malah menambah dosa, salah niat, ya. Makanya selalu, Pak, kita dikatakan luruskan niat, Pak, ya. Nah, kira-kira begitu, Pak. Yang kedua, Pak, ya, sebab terpenting kedua kenapa selama Ramadan dosanya tidak diampunkan, karena dia banyak melalaikan perintah wajib. Ya, menunda-nunda sholat. Bahkan laki-laki, Pak, selama Ramadan lebih banyak sholat di rumah daripada sholat di masjid. Itu namanya melalaikan. Kalau dalam kitab Al-Kabair, Pak, ya, kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar, Imam Az-Zahabi mengatakan orang-orang yang terbiasa sholat 5 waktu di rumah, Pak, itu termasuk orang yang diancam oleh Rasulullah SAW, Pak, ya. Artinya dia melalaikan perintah wajib, Pak, ya. Ini, ya, menunda bayar hutang, ya, menunda bayar zakat, ya, pokoknya sering melalaikan perintah-perintah wajib selama Ramadan. Ini dipastikan Ramadannya tidak akan jadi penghapus dosa.
apalagi meninggalkan perintah wajib, Pak. Apalagi meninggalkan perintah wajib itu besar sekali dosanya. Ini sebab yang kedua, Pak. Ya, sebab yang ketiga, kenapa Ramadan tidak menghapus dosa, Pak? Karena dia masih terus melakukan dosa-dosa besar. Ya, minimal dosa besar yang harus kita jaga, Pak, lisan dan hati. Mangga azan dulu. Ya, saya ulangi sedikit, Pak ya. Jadi yang keempat, kenapa sebab dosanya tidak diampunkan selama Ramadan? Karena selama Ramadan masih senang berbuat dosa besar. Terutama jaga lisan, Pak, jaga hati ya. Karena Nabi mengatakan man lam yada qala zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amu wa syarabu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan amalan buruk, Nabi mengatakan tidak meninggalkan perkataan buruk dan amalan buruk, maka Allah tidak butuh dengan dia tidak makan dan tidak minumnya. Artinya Pak, puasanya tidak ada nilainya gara-gara tidak menjaga lisan ya. Yang kedua, jaga hati, Pak ya. Jangan gampang dengki kepada orang, jangan gampang hasut ya, jangan suuzon, karena ini juga merusak amalan-amalan kita ya. Makanya Nabi mengatakan kalau ada orang yang memancing emosi kita ketika di bulan Ramadan, cukup katakan aku sedang puasa ya. Nggak usah dilayani ya. Ya, hati-hati nih. Ya, mungkin nanti kita melihat tayangan TV yang membuat kebijakan penguasa yang menggemaskan misalkan Pak ya. Nah, hati-hati jangan sampai bisa terus gampang memaki ya. Oh, dasar ini memaki, habis Pak amalan kita ya. Rusak ya. Ini hati-hati Pak ya. Syukur-syukur sih Pak selama Ramadan Pak bisa nonton TV lah Pak ya. Daripada nanti lisan kita nggak bisa terjaga. Inilah jamaahullah, inilah 4 diantara sebab kenapa selama Ramadan dosa kitanya diampunkan. Satu, kita sering salah niat dalam beramal. Yang kedua, kita sering melalaikan melalaikan perintah-perintah Allah, terutama perintah-perintah wajib ya. Yang ketiga, kita masih terbiasa melakukan dosa-dosa ya. Dan yang terakhir adalah kita tidak serius memohon ampun kepada Allah selama Ramadan ya. Maka seriuslah melakukan mohon ampun kepada Allah selama Ramadan, karena Allah Maha Besar, meluas pengampunannya selama Ramadan. Mudah-mudahan umur kita disampaikan sampai kepada Ramadan dalam keadaan sehat lahir dan batin. Allah bisa berikan hidayah kepada kita untuk memaksimalkan ibadah di Ramadan, dan mudah-mudahan selepas Ramadan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita sehingga kita layak mendapatkan gelar menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.